merek ya. Konsep dari merek, kemudian matriks merek ya, dan sebagainya. Oke. Ini kok masih 20 orang di sini? 5 lagi kemana nih? Hanif, Savana, ini kameranya belum kebuka nih. 5 lagi kemana? Nggak tahu ya? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Nggak ada kabarnya. Oke. Kalau gitu kita langsung masuk materi aja dulu ya. Karena minggu lalu kalian presentasi, saya akan ulang sedikit dan ada sedikit tambahan ya dari materi minggu lalu. Sudah pada sarapan kan ya? Udah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Itu tapi belum, Bu. Ariana. Ariana belum tapi, Bu. Bentar, Ariana boleh ke kantin. Iya, Bu. Udah lama nggak ngantin kan? Iya, Bu. Udah lama. Oke, slide saya udah kelihatan belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum kelihatan ya? Udah ya? Udah kelihatan? Sudah, Bu. Udah kelihatan, Bu. Sudah, Yang Bu. lain gimana? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, ini kita langsung masuk materi tentang merek ya. Sedikit merefresh minggu lalu. Apa itu merek? Ya, merek. Jadi pada dasarnya setiap bisnis itu pasti ada pasti memiliki yang namanya produk ya. Jadi ketika kita berbisnis, ketika kita berdagang, ketika kita berjualan, ketika kita mendirikan perusahaan itu kita disebut juga dengan berbisnis ya. Nah, ketika kita berbisnis, ketika seseorang berbisnis pasti memiliki yang namanya produk. Produk itu bisa barang, bisa jasa ya. Hanya ada 2 jenis dalam bisnis, yaitu barang dan jasa. Nah, barangnya apa? Itu tergantung jenis bisnisnya. Kemudian jasanya apa? Tergantung jenis bisnisnya. Nah, tentu ketika kita punya produk, kita membutuhkan yang namanya pasar. Ya, setiap bisnis itu memiliki produk yang akan dipasarkan. Salah satu hal yang memegang peranan penting dalam pemasaran ini, ya, ketika kita masuk ke dalam pasar, tentu kita butuh yang namanya pemasaran. Kita butuh yang namanya iklan gitu ya. Nah, dalam pemasaran itu ada suatu hal yang penting yaitu merek. Jadi merek ini memegang peranan penting dalam pemasaran. Kenapa? Karena merek ini adalah konsekuensi dari adanya sebuah produk. Ya, ini menurut Wheeler 2006 mengungkapkan bahwa merek itu adalah inti dari penjualan dan pemasaran. Jadi inti dari aktivitas penjualan dan pemasaran. Jadi bagaimana meningkatkan awareness, bagaimana meningkatkan loyalitas gitu ya. Nah, ketika itu dikelola secara strategis, maka ini akan menguntungkan bisnis tersebut. Kita akan mendatangkan keuntungan yang berlipat bagi bisnis tersebut. Nah, sekarang kita lihat apa sih konsep dari merek itu. Nah, ada beberapa perbedaan antara produk dengan merek. Produk itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh pabrik dan itu mudah ditiru oleh para pesaing. Jadi kalau produk itu adalah barangnya, ya, atau sesuatu yang dijual, ya, bisa barang, bisa jasa, gitu. Nah, sementara merek itu berbeda, gitu. Nah, ini kita akan lihat apa sih merek itu. Jadi produk itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh pabrik
atau sesuatu yang dihasilkan atau sesuatu yang dijual, dan itu mudah untuk ditiru. Katakan misalnya kita menjual jasa potong rambut. Nah, ini bisa siapapun bisa motong rambut gitu ya, selama dia punya skill tersebut. Begitu juga misalnya ketika kita jual pakaian, kita jual tas, kita jual makanan, itu semuanya siapapun bisa melakukan hal itu selama mereka punya skill, punya kemampuan untuk membuat makanan tersebut atau membuat tas, membuat pakaian dan lain sebagainya. Ya, ini gampang untuk ditiru. Nah, sedangkan merek itu adalah sesuatu yang dibeli oleh konsumen. Jadi, ketika orang sudah mengetahui merek dari tas tertentu misalnya, atau pakaian tertentu, atau tadi misalnya sudah biasa potong rambut di salon A, atau potong rambut di pangkas rambut B misalnya ya. Nah, itu sesuatu yang dibeli oleh konsumen, dan itu memiliki nilai dan identitas atau ciri tertentu yang dilindungi secara hukum, sehingga itu tidak dapat ditiru oleh pesaing. Ya, kalaupun mereka meniru dan kemudian menggunakan itu bisa bisa dituntut secara hukum. Nah, merek itu mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk yang dibeli. Maka persaingan antar perusahaan adalah persaingan persepsi, bukan persaingan produk. Jadi inilah salah satu pentingnya merek ya. Kenapa? Karena merek itu mempengaruhi apa yang ada di benak konsumen. Ketika misalnya si A ini sudah biasa menggunakan produk pakaian dari merek ABC misalnya ya, merek ABC. Kemudian yang ada di benaknya itu adalah merek ABC itu nyaman misalnya ya, kemudian stylish gitu. Kemudian pokoknya ada ciri-ciri khas tertentu yang itu disukai oleh si konsumen A. Nah, itulah yang dimaksud dengan persepsi gitu. Ketika misalnya si produk lain ya, produk pakaian lain misalnya produk pakaian C itu meniru produk tadi pakaian produk dari pakaian ABC, maka ini akan menimbulkan persaingan antar perusahaan. Nah, persaingan itulah yang disebut dengan persaingan persepsi, jika itu kaitannya dengan merek ya, bukan produk. Nah, sekarang kita lihat brand atau merek ini dari mana sih asalnya. Minggu lalu sudah disinggung sedikit ya terkait ini, tapi hari ini mungkin lebih banyak kita bahas tentang konsep dari merek. Nah, merek atau brand ini berasal dari kata brand, atau artinya ya, yang artinya to burn ya. Nah, ini dari mana asalnya? Dari bangsa Viking ya. Tahu nggak bangsa Viking? Tahu, Bu. Tahu ya. Bandung kan? Hah? Bandung. Masa? Bangsa Viking tahu nggak Viking? Oh, bangsa Viking yang itu ya, tahu, Bu, tahu. Yang mana? Yang pelaut kan, yang suka Iya, berantem. benar. Iya, benar. Pernah baca ceritanya? Nggak banyak sih, Bu. Iya, jadi kalau saya justru kenal bangsa Viking ini dari komik. Dulu waktu kecil saya suka baca komik. Nah, komik itu ada cerita tentang bangsa Viking ini. Bangsa Viking ini digambarkan sebagai bangsa yang barbar ya. Mereka suka perang gitu. Nah, bangsa Viking ini memberikan tanda bakar pada hewan mereka sebagai bentuk kepemilikan hewan peliharaan. Nah, ini berkaitan dengan itu, terdapat beberapa definisi yang berbeda tentang pengertian brand atau merek. Jadi awalnya ini sebenarnya dari si bangsa Viking ini. Bangsa Viking ini ketika mereka memberikan untuk menandai hewannya, mereka memberi tanda bakar. Jadi kayak plat begitu, plat besi itu dicap gitu loh di hewan mereka, sehingga itu menandai ini punya si Bapak A, ini punya si Bapak B, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, definisi awal dari brand sendiri adalah nama dari produk atau jasa yang berasal dari sumber yang spesifik. Dengan menggunakan pengertian ini, kata brand ini sama artinya dengan istilah trademark atau merek dagang. Jadi awalnya tadi ya memberi tanda, nah kemudian dengan dengan tanda tersebutlah artinya menjadi hak milik. Ini sudah paten saya nih gitu. Jadi besok-besok kalau ada lihat tanda ini berarti punya saya. Seperti itu ya kurang lebih. Jadi awalnya dari situ.
Nah, sejarahnya sendiri berawal dari aksi Murian Cap tadi ya, para peternak untuk menandai hewan mereka dengan menggunakan besi panas. Ya, hal ini dilakukan untuk memudahkan para jagal sapi untuk mengidentifikasi dari peternakan mana saja hewan-hewan ini berasal. Jadi tadinya yang bangsa Viking, kemudian lama-kelamaan gitu ya, ketika misalnya sudah terjadi apalagi namanya trading hewan gitu ya, penjualan jual beli hewan ternak gitu, kemudian untuk mengidentifikasi dari mana ya menggunakan tadi cap tadi ya, atau memberi tanda pada hewan-hewan tersebut. Nah, dengan berkembangnya berkembangnya zaman, meningkatnya barang-barang perdagangan pada abad 19, para pembuat produk pun menggunakan tanda khusus yang diberikan ke berbagai macam produk mereka, seperti obat batuk, karung gandum, gula, bir ya pada masa itu dan lainnya, yang menandai bahwa barang-barang tersebut adalah milik mereka gitu ya. Jadi untuk menandai ketika itu kan sudah terjadi perdagangan ya antar orang, antar perusahaan. Mungkin dulu namanya bukan perusahaan, mungkin dulu namanya semacam usaha dagang, tapi sudah membesar gitu ya. Mungkin mereka sudah ya kalau sekarang kita sebutnya kayak semacam perusahaan gitulah ya, cuman mungkin manajemennya belum semaju seperti sekarang. Nah itu mereka kemudian mengklaim milik mereka itu dengan menggunakan tanda tadi ya, tanda-tanda khusus yang kemudian sekarang kita kenal dengan merek. Nah, pada tahun 1880, tahun di mana perusahaan Coca-Cola lahir, banyak sekali produk soda yang bermunculan pada saat itu. Nah, para pendiri Coca-Cola ini pun harus berpikir gimana agar produk soda mereka itu mudah dikenali dari berbagai produk soda yang sudah ada di pasaran. Ini kenapa ngelihatnya dari perspektif Coca-Cola ya, karena ya memang yang berkembang saat itu merek itu dari sana gitu ya, dari barat ya. Nah, pada saat itu nama yang digunakan dalam berbagai produk menggunakan embel-embel bahan baku dasar yang digunakan dalam pembuatannya. Ya, karena apalagi namanya karena Coca-Cola itu dari soda ya, penggunaan kata itu lumrah digunakan karena merujuk pada bahan soda karamel yang berwarna yang digunakan pada minuman bersoda. Kemudian lahirlah nama Coca-Cola gitu. Pada akhir abad 20, para pemasar ini mulai memahami bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar tentang persepsi terhadap nama produk dan jasa atau sesuatu yang disebut oleh David Ogilvy ini sebagai kumpulan atribut yang berwujud pada sebuah produk. Jadi bukan lagi sekedar persepsi ya, ketika orang-orang itu memulai memahami bahwa dalam sebuah tanda tadi, dalam tanda itu bukan lagi sekedar persepsi ya, tetapi sudah menjadi kumpulan atribut yang kemudian itu menandai kepemilikan gitu ya atas sebuah perusahaan atau sebuah jasa gitu, atau sebuah barang terhadap yang wujudnya itu adalah sebuah produk. Nah, para pemasar ini kemudian menyadari bahwa mereka dapat membuat sebuah persepsi yang spesifik tentang sebuah produk dalam pikiran para konsumen, tentang kualitas dan atribut dari produk dan jasa. Jadi berdasarkan itulah kemudian muncul pemikiran-pemikiran terkait persepsi gitu ya dalam benak konsumen tentang kualitas dan atribut dari produk atau barang atau jasa yang mereka jual. Nah, mereka kemudian menyebut hal ini dengan brand ya atau merek dalam bahasa Indonesianya. Nah, sekarang kita lihat definisi merek. Ini berdasarkan undang-undang ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek pasal 1 ayat 1, yaitu adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Ini definisi merek menurut undang-undang. Nah, kemudian ada Kartajaya ya yang mendefinisikan merek itu sebagai sebuah aset yang menciptakan nilai bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas. Ini sangat general sekali ya. Jadi merek itu dianggap sebagai sebuah aset ya
Jadi bukan lagi bentuknya materi, bukan lagi bentuknya fisik, tapi sesuatu yang sesuatu yang beyond materi ya, bahwa itu adalah aset. Jadi bukan lagi sesuatu yang bisa dipegang gitu ya, tapi itu lebih dari sekedar itu ya. Jadi ada dan itu merupakan sebuah aset gitu. Ini bisa kita lihat sekarang banyak sekali kemarin tuh pernah rame ya, pernah viral. Apa tuh yang dikasih merek Supreme kemudian harganya menjadi berkali lipat ya. Saya lupa produknya apa, Oreo. barangnya apa tuh. Oreo, Bu. Oreo, Bu. Oreo, Bu. Oreo, ya benar, Oreo. itu jadi di sini asetnya adalah apa? Asetnya adalah si merek Supreme itu gitu. Jadi itulah yang menjadi nilai bagi pelanggan di mana mereka sangat memegang yang disebut dengan merek gitu ya. Jadi Supreme itu adalah aset menurut si Kartajaya ini. Nah, kemudian Rangkuti 2004, merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol, desain, ataupun kombinasi yang mengidentifikasikan suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, yang tujuannya adalah untuk membedakan produk yang ditawarkan oleh perusahaan pesaing. Ini, kalau yang ini sudah banyak ya, kita sudah bisa lihat tuh, ada mungkin warung bakso berdampingan. Kita menyebut warung bakso A, warung bakso B. Nah, itu ketika kita menyebut nama warung bakso A, nah otomatis itu adalah merek ya, merek buat menurut kita gitu ya. Bisa jadi itu juga menurut si penjualnya juga begitu kalau dia memahami konsep dari merek. Jadi atau misalnya kita udah lihat dia nggak ada namanya tapi ada tanda misalnya warung bakso Pengkolan gitu ya, atau warung bakso Kemang misalnya seperti itu. Karena nggak ada namanya tapi dia posisinya kebetulan di Kemang. Jadi kita menyebut istilah gitu ya, atau tanda atau simbol dan lain sebagainya yang itu membedakan mengidentifikasi produk tersebut atau jasa yang dihasilkan dari si warung bakso tadi ya. Oke, kemudian nah ini ada menurut American Marketing Association atau AMA ya. Jadi merek itu adalah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa dari para pesaing. Nah, merek menurut AMA ini adalah tentang kemampuan ya perusahaan dalam memilih nama, logo, simbol, paket desain atau atribut lain yang itu dengan sendirinya akan mengidentifikasi produk dari perusahaan tersebut sehingga membedakan produk tersebut dari produk yang dimiliki oleh para pesaing. Ya, banyak sekali kita sekarang sudah lihat kalau kita mau makan mie kita bisa menyebut mie Indomie gitu ya. Ini bukan endorse, bukan iklan. Jadi kita bisa menyebut merek Indomie misalnya, kemudian mie sedap, kemudian super mie ya, macam-macam, banyak sekali mereknya. Itu untuk membedakan mie. Oh, kalau mie gorengnya mie kari itu yang paling enak punya Indomie misalnya ya. Kemudian kalau mie goreng paling enak itu punya mie sedap gitu. Misalnya seperti itu. Nah, itu adalah ciri khas ya yang membedakan satu merek dengan merek lainnya. Kemudian Keller 2008 menganggap hal tersebut hanya termasuk sebagian dari brand elements ya. Jadi yang dimaksud tadi logo yang dikatakan oleh AMA bahwa merek itu kemampuan perusahaan dalam memilih nama, logo, simbol, paket desain atau atribut lain ya. Itu hanya sebagian atau merupakan elemen-elemen dari merek itu. Kenapa? Karena menurut Keller ini merek itu lebih dari sekedar produk karena punya sebuah dimensi yang menjadi diferensiasi dengan produk lain yang sejenis. Diferensiasi tersebut itu harus rasional dan terlihat nyata dengan performa suatu produk dari sebuah merek atau lebih simbolis atau lebih emosional dan tidak kasat mata yang mewakili sebuah merek. Contohnya apa tadi misalnya Supreme itu ya. Jadi kalau Supreme mungkin terlalu ini ya. Apa ya contohnya misalnya kalau saya sih menyebut tadi contohnya mie tadi ya. Menurut saya ini saya sebagai konsumen
menurut saya kalau masing-masing mie, tadi saya bandingkan 2 mie ya. Pagi-pagi ngomongin mie, mudah-mudahan kalian nggak ngantuk. Atau nggak malah lapar ya, pengen makan mie. Jadi misalnya Indomie sama mie sedap tadi ya. Kalau mie sedap goreng menurut saya yang antara mie sedap goreng ya dengan mie gorengnya Indomie itu menurut saya lebih enak mie sedap ya, mie sedap goreng. Tapi kalau misalnya Indomie kari dengan mie sedap kari itu saya lebih suka lebih enak menurut saya Indomie kari gitu ya. Ini tentang kita tidak bicara spesifik tentang varian-varian, nanti kan banyak lagi varian kayak goreng apa kita nggak, tapi saya bahas yang lebih umum. Artinya apa? Bahwa dari sisi secara rasa menurut saya itu mie Indomie tadi, Indomie kari itu lebih berasa karinya, kemudian rasanya tuh berbeda gitu, dan itulah yang menjadi sebuah diferensiasi antara mie Indomie ya untuk karinya, produk karinya dengan mie sedap kari. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi bukan sekedar merek dari Indomie kari maupun mie sedap kari gitu. Nah, itu jadi lebih emosional, lebih ke rasa misalnya ya, atau sesuatu yang memang tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata ya. Lebay juga nih kalau dibilang tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Ya kurang lebih seperti itu ya. Banyak lagi contoh merek, misalnya kalau yang lebih emosional tuh apa ya? Merek terkenal itu brand fashion, misalnya ada Gucci ya. Gucci itu kan simbolis gitu. Jadi meskipun sesuatu itu kita lihat biasa, mungkin baju kaos, tapi karena ada brand Gucci-nya, jadi lebih mewah gitu ya, lebih wow, lebih looks misalnya seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan Keller, bahwa simbol tadi, logo, nama itu hanya elemen gitu ya. Jadi yang lebih merek itu lebih ke sesuatu yang simbolis, emosional, dan tidak kasat mata. Oke, kemudian di sini juga ada pendapat dari Aker ya. Tahun 96, merek ini dapat dikatakan sebagai sebuah janji seorang penjual atau perusahaan untuk konsisten memberikan nilai, manfaat, fitur, dan kinerja tertentu bagi pembelinya. Nah, janji ini harus janji yang benar dan harus ditepati kepada pembeli. Sehingga merek yang menjanjikan tersebut dapat memberikan semua hal yang dijanjikan dan juga memberikan nilai lebih dari sekedar janji tersebut. Nah, hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan menjaga image dari merek. Jadi kalau menurut Aker ini, merek itu adalah sebuah janji gitu ya. Jadi tidak sekedar kalau tadi menurut AMA itu American Marketing Association, merek itu adalah nama, istilah, tanda, lambang. Nah, kemudian Keller menganggap itu hanya sebagai bagian dari atau sebagai elemen dari merek ya. Jadi lebih ke simbolis, emosional. Nah, kalau kata Aker ini justru merek ini adalah sebuah janji gitu, sebuah sesuatu yang harus wajib diberikan oleh perusahaan atau penjual kepada pembeli agar untuk menjaga image ya dari merek tersebut ya. Kemudian Edelman, Silverstein, dan Cup Lewis tahun 93 menyatakan bahwa suatu brand itu melebihi dari sekedar nama dalam produk. Mendesain brand dengan baik, menyesuaikan dengan sistem bisnis, insight dari konsumen, maka dampak yang diberikan akan signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau misalnya brand itu tadi ya karena bukan sekedar nama gitu, sehingga brand ini penting untuk diperhatikan dan dibuat gitu sesuai dengan sistem bisnis ya. Kemudian menyesuaikan apa yang ada di benak konsumen sehingga dampak yang dari si merek tadi atau brand tadi ini menjadi signifikan gitu ketika masuk ke pasar.
Nah, Keller 2008 menyatakan bahwa merek ini dapat diterapkan pada berbagai macam bentuk, ya, seperti produk barang, misalnya Pepsodent, ya. Pepsodent ini adalah merek dari odol atau pasta gigi, ya. Kemudian LLH, ya, Allah, ini contohnya juga. Kemudian ada jasa, misalnya Ogilvy. Ogilvy ini ada jasa konsultan, ya. Kemudian rumah sakit, jasa kesehatan. Kemudian ada retail dan distributor. Retail dan distributor ini contohnya Circle K. Kalau atau kita lihat di Indonesia mungkin contohnya adalah Alfamart gitu ya, Indomart, ada Carrefour gitu. Kemudian ada banyak sekali. Ya, kemudian ada produk dan service online, ada Google, ada Kaskus, sekarang banyak sekali ya. Ada Yahoo dan lain sebagainya. Kemudian individu manusia. Ini ada contohnya Mario Teguh, kenapa ada, kemudian ada Yusuf Kala, ya. Ini contoh dari ketika seseorang itu membrand dirinya gitu ya, self branding, membuat self branding. Kemudian atau organisasi, misalnya ada WWF, ini organisasi organisasi lingkungan, ya. Ya, organisasi lingkungan dunia. Kemudian ada FBR, ya, organisasi kemasyarakatan. Kemudian ada olahraga, Serie A, kemudian ada Persib, ada Persija, dan lain sebagainya. Kemudian lokasi atau geografi, misalnya Lombok, Maldives, Hong Kong, dan lain sebagainya. Ini adalah apa ya? Ini yang dimaksud dengan merek atau contoh merek, ya. Jadi kayak misalnya ketika kita menyebut Maldives, apa yang ada di benak orang? Apa yang ada di benak atau apa yang ada di persepsi konsumen? Ketika kita menyebut Hong Kong, ketika kita menyebut Jakarta, apa yang ada di benak kalian ketika menyebut Jakarta? Halo? Banjir, Bu. Aduh, banjir. Bu. Selain banjir, Macet, Bu. macet. Panas, ya, dan lain sebagainya. Kalau menyebut Maldives apa? Liburan, Bu. Liburan, ya, pantai gitu ya, laut dan lain sebagainya. Lombok sama juga, Bali ya liburan juga gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan oleh Keller, ya. Jadi ketika kita menyebut suatu nama atau menyebut suatu nama, maka langsung di benak kita itu sudah terpersepsi dengan sendirinya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Keller. Oke, kemudian Susanto dan Wijarnako menyatakan bahwa merek ini sebagai nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk atau jasa, ini akan menimbulkan arti psikologis atau asosiasi. Nah, hal ini membedakan produk dan merek. Produk adalah sesuatu yang dibuat di pabrik, ini tadi sudah ya. Namun sesungguhnya yang dibeli oleh konsumen adalah mereknya, gitu. Jadi kalau tadi produk, ya. Jadi merek itu diasosiasikan dengan produk atau jasa. Tadi contohnya ketika kita sebut Jakarta, maka yang ada di benak kita adalah macet, banjir gitu ya. Harusnya kalian positif dong, nyebutnya yang positif, jangan nyebut yang negatif. Nanti Jakarta banjir terus loh. Atau misalnya apa gitu ya. Jadi menyatakan merek itu sebagai sesuatu yang diasosiasikan dengan produk. Misalnya tadi ketika kita menyebut Pepsodent, ketika kita menyebut odol atau pasta gigi, pasti yang ada di benak kebanyakan konsumen adalah misalnya nih Pepsodent, gitu ya. Meskipun mungkin nggak semua kita menggunakan Pepsodent. Atau yang paling gampang ketika kita menyebut air mineral, kita menyebutnya Aqua, meskipun brand yang kita beli, barang yang produk yang kita beli itu bukan Aqua misalnya. Bisa apa lagi namanya, Ades ya, atau Fit dan lain sebagainya. Nah, hal ini yang membedakan produk dan merek. Produk adalah sesuatu yang dibuat di pabrik, namun sesungguhnya yang dibeli oleh konsumen adalah mereknya. Gitu. Ketika kita beli air, maka yang dibeli adalah Aqua misalnya. Ya, oke. Iya, pada akhirnya merek itu bukanlah apa yang dibuat di pabrik, kemudian tercetak pada kemasan atau apa yang diiklankan oleh konsumen. Merek adalah apa yang ada di dalam pikiran konsumen. Oleh karena itu, persepsi itu sangat penting gitu ya. Kenapa? Karena di sini kata Susanto dan Wijarnako ini
Jadi kita itu kadang nggak membeli produk, kita membeli merek gitu. Nah, orang-orang yang paham akan hal ini, ketika mereka tidak terlalu berkiblat ke merek, mereka nggak peduli ya apapun mereknya, yang penting produknya misalnya sesuai dengan kebutuhan mereka gitu, ya. Apalagi namanya bahan baku produknya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, ketika mereka sudah mengetahui itu, maka selanjutnya mereka akan mencari produk itu tersebut. Nah, pada akhirnya akan menjadi persepsi lagi gitu. Nah, sehingga itulah yang dimaksud dengan merek ya. Merek adalah apa yang ada di dalam pikiran konsumen. Nah, kemudian secara umum ini kata Surahman 2008 ya, ini ada 6 komponen pengertian merek. Jadi merek itu pasti ada 6 komponen ini menurut Surahman. Nah, ke-6 komponen ini akan membantu untuk memahami makna dari merek. Yaitu yang pertama adalah atribut ya. Atribut. Kemudian yang kedua ada manfaat, kemudian ada nilai, kemudian ada budaya, kemudian kepribadian dan pemakai. Kita lihat atribut itu apa sih? Jadi atribut setiap merek tentu punya atribut. Nah, atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar konsumen dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja yang terdapat dalam suatu merek. Maka atribut ini memiliki kaitan dengan pengertian dari merek, di mana merek ini akan mengingatkan pada hal tertentu. Contohnya nih, merek BMW akan cenderung mengingatkan para konsumen kelas atas akan sebuah produk mobil, ya. Atau misalnya apalagi yang lain. Misalnya ketika kita menyebut menyebut merek merek apa misalnya? Merek handphone ya. Merek handphone misalnya, yang ada di benak kita apa? Umumnya iPhone misalnya ya, atau Samsung, kemudian apa? Oppo atau Vivo dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian manfaat merek sebagai atribut punya 2 manfaat, yaitu manfaat emosional dan manfaat fungsional. Ya, merek memiliki nilai manfaat yang cenderung berkaitan dengan manfaat fungsional, seperti halnya misalnya tahan lama, memiliki manfaat supaya tidak cepat beli lagi. Ya, selain itu atribut mudah didapat. Ya, juga diterjemahkan sebagai manfaat fungsional, sedangkan atribut mahal dapat diterjemahkan sebagai manfaat emosional. Nah, ini ketika merek itu memiliki 2 manfaat ini, maka itulah yang dipegang sebagai merek bagi konsumen ya. Misalnya ketika kita melihat kita ingin membeli laptop misalnya ya, kita akan melihat nih merek yang tahan banting yang mana nih gitu kan, karena kita melihat fungsi gitu. Nah, sehingga yang ada di benak kita ketika kita sudah atau misalnya kita lihat pengalaman punya si A gitu, dia memakai laptopnya tuh udah lama gitu ya, sudah bertahun-tahun tapi tetap bagus, tetap apalagi namanya? Tetap cepat misalnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian itulah yang menjadi salah satu alasan kita membeli sebuah merek gitu ya, sebuah merek laptop misalnya, katakan mereknya merek ABCD gitu. Nah, karena kita tahu bahwa ini secara apalagi namanya, secara fungsional nih merek laptop ini bagus, maka yang ada di benak kita merek yang bagus itu adalah merek laptop ABCD tadi gitu ya. Nah, kemudian selain itu dia mudah didapat juga ya, misalnya ada atribut mudah didapat. Kalau kendaraan umumnya kenapa misalnya banyak mobil Toyota yang lebih laris gitu di Indonesia, ya karena suku cadangnya gampang gitu ya, mudah didapat ya, sehingga ini juga brandnya juga menjadi kuat gitu. Kenapa? Karena dari sisi manfaat fungsional ya, itu tadi ada unsur mudah didapat gitu suku cadangnya. Jadi ketika misalnya ada yang perlu diganti atau ada yang rusak, itu mudah untuk didapat. Nah, inilah yang menjadi menguatkan komponen tadi, merek tadi ya. Nah, sedangkan atribut mahal ini diterjemahkan tadi sebagai manfaat emosional. Ketika kita menggunakan misalnya mobil BMW gitu kan, kesannya wow, kesannya mewah gitu ya, kesannya high class.
kelas sosialnya jadi naik gitu 1 derajat. Oke, kemudian yang ketiga ada nilai. Nah, nilai di sini merek ini memiliki keterkaitan dengan nilai produsen, di mana merek menyatakan nilai bagi produsennya. Contoh, merek Mercedes ini sangat berkaitan dengan bergengsi, ya, memiliki kinerja yang tinggi dan lain sebagainya. Atau Tesla misalnya, ya, kalau merek Tesla berarti dia udah pasti apalagi namanya high tech, ya, high tech. Dia menggunakan dia ramah lingkungan gitu karena menggunakan listrik dan lain sebagainya. Kemudian ada contoh lain PT Fast Food Indonesia atau KFC yang dinilai sebagai restoran cepat saji yang ramah, cepat bergengsi dan merupakan pemimpin industri makanan cepat saji. Kalau kita menyebut Kentucky gitu ya. Umumnya dulu kan kita nyebutnya KFC ya, sebelum ada McD, sebelum McD rame gitu kan kita menyebutnya KFC, ayam KFC. Padahal maksud kita adalah ayam Kentucky gitu kan, bukan KFC, bukan brand KFC. Tapi yang ada di benak itu konsumen adalah KFC. Dinilai sebagai restoran cepat saji yang ramah, cepat dan bersih, merupakan pemimpin industri makanan cepat saji. Dengan demikian, produsen KFC juga mendapat nilai tinggi di masyarakat. Maka produsen dapat mengetahui kelompok-kelompok pembeli yang mencari nilai-nilai ini gitu. Jadi nilai ini juga memiliki komponen penting gitu dalam sebuah merek. Kemudian yang keempat, budaya. Sebuah merek juga mewakili adanya budaya tertentu. Misalnya Mercedes tadi mewakili sebuah budaya Jerman yang bermutu dan terorganisir. Kemudian KFC ya melambangkan budaya Amerika yang mandiri, efisien dan prestis. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apa kira-kira mereknya ya yang mewakili komponen budaya ini? Apa kira-kira? Menurut kalian? Halo? Batik, Bu. Batik, oke, ya. Batik. Hokben juga, Bu. Hokben. Hokben kan punya Indonesia. Iya, bagi yang tahu, yang nggak tahu kan pasti persepsinya apa? Jepang kan ya? Iya, Jepang. Ya mungkin batik ya, batik meskipun juga diklaim sama Malaysia. Gitu ya. Jadi mungkin kalau Indonesia batik, kemudian apa lagi ya Indonesia itu ya? Reok, Bu, reok. Reok mungkin masih lokal kali, belum internasional. Jadi kalau misalnya batik itu udah jelas ya, pasti dikenal Indonesia meskipun juga diklaim juga oleh luar. Atau Bali ya, Bali. Orang kalau kita bilang Bali di luar itu udah pasti, kalau mereka udah tahu, udah belajar nilai geografinya bagus, pasti mereka tahu Bali itu ada di Indonesia. Gitu ya. Oke, kemudian yang kelima ada kepribadian. Nah, kepribadian merek dapat mencerminkan kepribadian tertentu. Dalam hal merek mewakili sebuah kepribadian tersendiri, misalnya adalah Mercedes yang mencerminkan sebuah pemimpin yang sangat masuk akal. Atau KFC yang menyeratkan mahasiswa yang efisien waktu atau keluarga yang senang berkumpul bersama. Jadi komponen merek ini juga mencerminkan kepribadian. Misalnya apa ya? Selain ini, kalau Mercedes ini lebih ke kepribadian tadi ya, pemimpin misalnya yang apalagi namanya yang mengutamakan kualitas misalnya dan sebagainya. Kalau konteks Indonesia apa ya? Contohnya, contohnya apa misalnya? Indomie, Bu, instan. Indomie instan ya. Indomie instan itu mencirikan apa dalam kepribadian? Orang Indonesia suka nggak mau ribet, Bu. Nggak mau ribet ya, bisa juga. Kemudian selain itu apa ya? Kepribadian yang mencerminkan kepribadian tertentu ya, Indomie, mie instan ya. Kita nggak menyebut merek Indomie, kita menyebutnya mie instan.
Karena ada juga mie yang nggak instan. Mie yang nggak instan tuh gimana? Mie yang dibuat sendiri, ya. Misalnya mie bakso gitu ya, kemudian mie mie ayam, kemudian banyak ya jenis-jenis mie. Ya itulah ya, kurang lebih contohnya tadi Indomie misalnya. Kemudian ada pemakai. Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau memakai merek tersebut. Maka dari itu, penjual menggunakan analogi untuk dapat memasarkan mereknya kepada konsumen. Merek tersebut menjadi sebuah pembeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya atas apa yang ditawarkan. Contohnya adalah merek menunjukkan siapa pemakai dari kendaraan Mercedes tersebut. Dalam hal ini umumnya adalah para diplomat atau eksekutif, ya, atau BMW misalnya. Itu juga mencirikan mereka ini adalah orang-orang dengan tipe-tipe tertentu gitu ya. Jadi melihat dari si pemakai. Kalau kepribadian tadi berdasarkan mereknya kita bisa melihat kepribadian si pemakai juga gitu. Nah, kemudian itu tadi ya, keenam komponen merek ini menunjukkan bahwa merek bukan hanya berfungsi sebagai lambang atau simbol dari sebuah produk ya, melainkan lebih daripada itu di mana merek tersebut merupakan satu kesatuan dari sebuah produk dan tidak dapat dipisahkan. Jadi keenam komponen merek ini adalah saling berkaitan satu sama lain. Jadi merek itu bukan hanya tentang pemakai, merek itu juga tentang kepribadian, merek itu juga tentang nilai, merek itu juga tentang atribut, tentang nilai dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan definisi keenam tadi dan definisi dari merek-merek tadi ya, konsep dari brand tadi, suatu merek ini berfungsi untuk mengidentifikasikan penjual atau perusahaan yang menghasilkan produk tertentu yang membedakannya dengan penjual atau perusahaan lain yang memiliki nilai berbeda pada setiap mereknya. Nah, merek atau brand ini dapat berbentuk logo, nama, trademark, atau gabungan dari keseluruhan. Jadi ketika tadi kan disebutkan ada kepribadian, ada atribut, gitu, ada manfaat, ada nilai, gitu ya. Nah, itu adalah gabungan dari keseluruhan itu yang kemudian menjadi sebuah logo, kemudian sebuah nama, kemudian trademark, atau bahkan gabungan dari seluruh komponen itu. Nah, oleh sebab itu penting menerapkan konsistensi dalam penggunaan merek, ya, karena hal ini akan memberikan kemudahan bagi orang lain untuk mengenali merek produk. Maka merek terdiri dari 3 hal, yaitu menjelaskan secara umum atas apa yang diperjualbelikan, menjelaskan atas apa yang dijalankan oleh sebuah perusahaan, dan menjelaskan sebuah profil perusahaan. Jadi, brand atau merek merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh dianggap remeh, di mana merek atau brand ini akan memberikan keuntungan tersendiri dari sisi harga jual. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Kalau belum, kita lanjut ya. Nah, menurut Keller, membangun merek yang kuat dan ekuitas besar ini akan memberi manfaat yang sangat banyak pada perusahaan atau pemegang merek ya. Peranan merek dalam membawa suatu karakter suatu produk ini memberikan dimensi lain tentang pencitraan dari suatu produk ya. Jadi merek ini sangat-sangat sangat-sangat berdampak pada produk ya, baik barang maupun jasa. Contohnya ya. Contohnya ini bank yang baru merger nih, Bank Syariah. Apa namanya? Bank Syariah Indonesia. Nah, Bank Syariah Indonesia. Singkatannya? IBS. BSI, Bu. Bu. BSI. BSI. Apa yang ada di benak kalian tentang BSI? Modalnya yang besar setelah merger. Iya. Jangkauannya luas, Bu. Oke. Yang lain, apa yang ada di benak kalian tentang BSI? Kalau nyebut BSI itu yang diingat apa sih?
Kampus. Kampus, Bu. Iya, Saya menyebut takut betul salah. sekali. Ika kita sebareng. Itu citra BSI itu udah masuk ke kampus Bina Sarana Informatika itu ya, BSI gitu. Jadi sebenarnya ini sangat-sangat tidak pas sekali menyebut Bank Syariah Indonesia itu dengan dengan singkatan BSI, karena semua orang ketika ditanya apa sih itu BSI gitu, yang ada, meskipun mereka menyebut Bank Syariah Indonesia sekarang gitu, tapi tetap pasti masih nempel tuh citranya BSI, yang kampus BSI itu gitu kan ya, karena iklannya itu udah lama banget gitu, dan itu ya begitulah terjadi dengan sendirinya. Nah, ini bagaimana peranan merek dalam membawa karakter suatu produk, ya, dan kemudian memberikan citra pada produk tersebut, ya. Citra pada tadi contohnya adalah BSI tadi, gitu. Nah, kemudian kita lihat ekuitas merek. Tadi kan dikatakan oleh Keller, ya, membangun merek yang kuat dengan ekuitas besar ini akan memberikan manfaat yang sangat banyak pada perusahaan pemegang merek. Nah, sekarang kita lihat apa sih ekuitas itu. Ekuitas merek dalam bahasa Inggris disebut dengan brand equity, ya. Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan keterpercayaan merek yang terkait dengan merek tertentu. Nama dan atau simbol yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik bagi pemasar, perusahaan maupun pelanggan. Tadi saya contohkan, misalnya BSI tadi kan karena mereknya itu sudah yang di benak konsumen, di benak orang itu adalah kampus, ya, maka ketika Bank Syariah Indonesia menggunakan brand BSI itu tuh jadi sedikit mengurangi nilai dari BSI itu gitu, dari Bank Syariah Indonesia itu. Kenapa? Karena tadi sudah ada persepsi awal, ya. Nah, sekarang bagaimana nih Bank Syariah Indonesia ini merebrand gitu, membranding kembali si brand Bank Syariah Indonesia ini. Kalau bisa jangan pakai nama BSI atau pakai nama yang lain gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa menambah, ya, atau justru mengurangi karena dia pakai tadi nama BSI, jadi justru mengurangi nilai dari apalagi namanya kekuatan tadi pertumbuhan aset dari Bank Syariah Indonesia, ya, yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia tadi gitu. Padahal kan ini seharusnya sesuatu yang wow gitu, yang itu bisa membesarkan Bank Syariah, ya, Bank Syariah Indonesia. Tapi di sini karena brandnya kurang gitu, jadi justru mengurangi sedikit lah gitu ya. Nah, bagi pelanggan hal ini menjadi tambahan informasi juga, jadi juga kepercayaan serta meningkatkan nilai pencapaian kepuasan. Ya, tadi karena kita udah tahu nih, tadinya kan Bank Syariah Mandiri, kemudian BRI Syariah, kemudian ada Bank BNI Syariah gitu ya. Nah, ketika merger, wah ini jadi lebih besar asetnya sehingga kita juga jadi lebih merasa safe gitu ya, lebih merasa bangga lah, proud lah terhadap Bank Syariah Indonesia tersebut. Nah, bagi pemasar atau perusahaan ini dapat menyukseskan program pemasaran, menambah konsumen baru serta mempertahankan konsumen lama. Nah, David Eker tahun 96 menyatakan ekuitas merek itu punya 4 dimensi. Apa saja? Nah, yang pertama adalah kesadaran merek, ya, kesadaran merek atau brand awareness. Brand awareness itu kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengingat kembali sebuah merek dan mengaitkannya dengan suatu kategori produk tersebut. Tadi saya contohkan di awal ada merek BSI tadi kan. Karena kita sudah sering dengar BSI itu adalah kampus, maka brand awareness ketika Bank Syariah Indonesia ini memperkenalkan Bank Syariah Indonesia, kemudian menyebut nama BSI, maka brand awareness kita awal itu adalah tadi kampus gitu kan ya, kesadaran merek yang terbangun di benak kita atau di persepsi kita sebagai konsumen itu adalah kampus gitu, sehingga ini yang perlu dibenahi oleh manajemen Bank Syariah Indonesia gitu. Kemudian ada persepsi kualitas, ya, persepsi kualitas atau perceived
quality, yaitu menggambarkan respon keseluruhan pelanggan terhadap kualitas dan keunggulan yang ditawarkan oleh merek. Ya, jadi tentang apa sih kualitas dari produk yang merek yang kita beli tersebut gitu. Kemudian ada asosiasi merek atau brand association, yaitu berkenaan dengan segala sesuatu yang terkait dalam memori pelanggan terhadap sebuah merek. Misalnya kalau brand apalagi namanya brand mobil tadi kan contohnya adalah BMW atau Mercedes gitu ya, maka kita akan mengasosiasikan merek BMW atau Mercedes tersebut misalnya dengan looks gitu ya, kemudian atau dengan kemewahan atau dengan apa misalnya ya. Nah, itu apa yang diasosiasikan dengan merek tersebut gitu. Atau misalnya dengan limited edition. Apa itulah yang dimaksud dengan brand association. Kemudian yang keempat, dimensi ekuitas merek yang keempat adalah loyalitas merek atau brand loyalty, yaitu komitmen kuat dalam berlangganan atau membeli kembali suatu merek secara konsisten di masa mendatang. Nah, ini juga adalah suatu yang yang menjadi dimensi dalam membangun ekuitas merek, bahwa loyalitas apa yang membuat orang itu datang membeli kembali gitu produk. Tadi kalau contohnya adalah mie tadi ya, maka ketika saya ingin makan mie kari ya, maka saya akan membeli Indomie. Tapi kalau saya mau makan mie goreng, maka yang saya beli adalah mie sedap goreng gitu. Artinya apa? Karena loyalitas brand dari mie goreng sedap dan Indomie kari tadi gitu. Seperti itu. Kemudian rumusan merek ya. Kotler 1999 merumuskan rumusan penting tentang merek, yaitu ada nama merek atau brand name, merupakan bagian yang dapat diucapkan dari merek itu sendiri. Misalnya Yamaha, kemudian ada Sosro, kemudian ada HP, kemudian ada Samsung, ada Philips, ada Toshiba, dan lain sebagainya. Kemudian ada brand mark atau tanda merek, atau mungkin yang kita lebih sering kita dengar logo ya, merupakan bagian dari merek yang dapat yang berbeda gitu ya, yang dapat berupa warna, kemudian dan itu berbeda dari merek lainnya. Contohnya misalnya lambang kelinci untuk merek Playboy, kemudian lambang lambang buaya untuk merek Crocodile misalnya. Kemudian lambang apel kegigit ya, itu untuk merek Apple ya, merek Apple. Kemudian ada trademark ya atau tanda merek dagang. Merupakan bagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Tanda dagang ini melindungi penjual dengan hak istimewa untuk menggunakan nama merek atau tanda merek. Trademark ini tanda dagang. Misalnya adalah toko furniture IKEA, ya. Itu adalah merek dagang. Jadi dimanapun, meskipun misalnya produknya produk dari IKEA itu diproduksi di Cina, tapi dia menggunakan trademark IKEA, gitu. Sehingga dia tadinya meja, mungkin kalau meja itu kita beli di beli di Informa atau beli di S Hardware ya, mejanya sama aja nih sama IKEA gitu. Tapi kita kalau beli di IKEA jadi harganya jadi berbeda. Kenapa? Karena mereknya adalah merek IKEA, misalnya seperti itu. Nah, tanda dagang ini juga otomatis memberikan perlindungan gitu, hak istimewa kepada si pengguna merek IKEA gitu, pengguna merek tersebut ya. Contohnya tadi IKEA. Nah, ini ada salah satu contoh. Jadi IKEA ketika baru masuk ke Indonesia itu masuk gitu ya, bikin toko di mana tuh, di Tangerang sana.
itu dengan merek IKEA. Nah, ternyata di Indonesia sudah ada merek IKEA gitu. Jadi sudah ada perusahaan yang menggunakan merek IKEA, tapi bukan toko furniture ya seperti IKEA yang kita tahu. Nah, itu kemudian si pemilik merek IKEA yang ada di Indonesia ini merasa keberatan dengan penggunaan trademark IKEA yang meskipun di negaranya sana mereka sudah menggunakan merek IKEA ya. Asalnya dari mana sih IKEA itu? Oh, nggak ada yang nyimak saya ternyata nih. Dia kali, Bu. Ya, Bu. Dari mana? Swedia. Swedia. Iya, saya sekedar pengen tahu kalian masih ada nggak di sini. Jangan-jangan saya ngoceh sendiri nih. Ya, IKEA ya. Dia mungkin di IKEA atau di seluruh dunia orang tahu IKEA itu asalnya Swedia dan itu sudah menjadi trademarknya IKEA furniture gitu. IKEA peralatan rumah tangga. Nah, tapi di Indonesia ternyata sudah ada yang menggunakan merek dagang IKEA tersebut gitu sehingga dia menuntut nih ke pengadilan gitu, merasa keberatan dan itu masuk gitu ke pengadilan. Itu sempat ramai gitu di koran ya penggunaan merek IKEA ini gitu. Nah, saya nggak tahu gimana penyelesaiannya, yang jelas akhirnya selesai juga dan IKEA tetap ada atau mereka tetap pakai brand IKEA. Tapi di sini yang mau saya tekankan adalah bahwa merek dagang itu punya hak gitu loh, punya hak istimewa terkait nama merek tersebut gitu. Nah, ini yang saya dengar pemilik trademark IKEA yang di Indonesia ini menang gitu terhadap IKEA yang di Swedia ini, yang brand toko furniture ini gitu. Jadi brand Indonesia itu menang, kenapa? Karena mereka lebih dahulu ada gitu dan lebih dahulu mengajukan trademark ini di Indonesia. Gitu. Ya. Oke. Kemudian ada copyright atau hak cipta. Merupakan hal istimewa yang dilindungi oleh undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan dan menjual karya tulis, karya ilmiah atau karya seni, ya. Ini atau sekarang mungkin kita kenal dengan hak paten gitu, hak cipta. Misalnya lagu gitu ya, ada hak ciptanya, kemudian karya ilmiah juga ada hak cipta gitu. Makanya ketika kita copy paste gitu ya, kita harus menyebutkan sumber. Kenapa? Karena ada hak ciptanya gitu. Karya seni itu juga ada hak ciptanya. Kalau ada yang melakukan plagiasi itu akan dikenakan sanksi hukum gitu. Kenapa? Karena melanggar hak cipta tadi ya. Contohnya juga selain itu mungkin kalian sering dengar gitu kan, banyak di Indonesia merek-merek palsu, merek-merek KW gitu kan, yang Nike, Adidas gitu tuh sering kena razia. Nah, ini juga berkaitan dengan hak cipta tadi. Hak cipta, tanda merek dagang gitu, mereka bisa dituntut secara hukum. Itulah salah satu pentingnya merek ya. Nah, suatu merek pada gilirannya memberi tanda pada konsumen mengenai sumber produk tersebut. Di samping itu, merek melindungi baik konsumen maupun produsen dari para kompetitor yang berusaha memberikan produk-produk yang tampak identik. Tadi ya, contohnya tadi misalnya merek-merek yang KW tadi, yang palsu tadi. Kemudian merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu pada pembeli. Merek terbaik memberikan jaminan mutu, akan tetapi merek lebih dari sekedar simbol. Ya, kalau misalnya kenapa misalnya pemilik merek itu merasa dirugikan? Ya pasti misalnya nih kan banyak produk palsu dari misalnya merek-merek fashion, misalnya Nike, Adidas gitu ya, yang kita tahu itu kan banyak merek palsunya. Nah, ketika misalnya merek palsu itu beredar, itu tentu merugikan si produsen. Pertama, produknya jadi kualitasnya jadi nggak sesuai, orang jadi nggak percaya gitu. Tadinya mereka mau beli mereka beli sepatu misalnya, dia nggak tahu itu asli atau palsu gitu. Kemudian dia beli, kemudian rusak, dia jadi nggak percaya sama merek tersebut. Kenapa? Karena misalnya ya tadi karena produknya kayaknya sama persis gitu, asli dengan palsu itu nggak ada bedanya gitu. Tapi ketika misalnya ada kualitasnya yang ketika misalnya udah dipakai gitu baru sebulan tahu-tahu rusak misalnya.
Nah, itu kan merugikan si produsen aslinya ya, pemilik mereknya gitu. Nah, inilah yang sangat dijaga salah satunya. Karena tadi merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan keseimbangan manfaat, kualitas, jasa gitu ya pada pembeli. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, kita lanjut ya. Iya, Bu. Belum, Bu. Oke, tujuan penggunaan merek ya. Pertama, sebagai identitas perusahaan yang membedakannya dengan produk pesaing sehingga pelanggan mudah untuk mengenali dan melakukan pembelian ulang. Ya, ini tentu sudah sangat sangat jelas sekali ya sebagai identitas. Ya, tentu ketika kita masuk ke toko, ketika kita mencari produk gitu ya, apalagi namanya dalam proses pembelian itu kan proses pengambilan keputusan terhadap konsumsi konsumen terhadap sebuah produk itu kan ada proses gitu, kita mencari, kita ada kebutuhan, kemudian kita mencari ya alternatif pilihan, kemudian kita mencari informasi kualitas dan lain sebagainya, baru kemudian kita memutuskan. Nah, ketika kita memutuskan itu kan kita dihadapkan tadi ya, ketika proses pencarian, tadi kita dihadapkan banyak pada beberapa jenis produk gitu dengan jenis yang sama tapi merek yang berbeda. Nah, merek inilah yang dimaksud dengan identitas ya. Jadi membedakan satu produk dengan produk lainnya. Kita lihat tuh, ini apa sih kelebihannya produk ini? Oh, ini apa misalnya? Oh, ternyata sama aja nih komposisinya, komposisi pembuatannya tuh unsur-unsurnya A, B, C, D, ingredients-nya tuh A, B, C, D, ternyata sama aja. Kita lihat lagi nih, apalagi yang membedakan harga beda-beda dikit gitu. Kemudian harga sama misalnya. Kemudian kita lihat apalagi nih yang membedakan produk satu dengan produk lainnya. Kita lihat, ininya, apalagi namanya, beratnya misalnya. Kalau yang ini isinya 1 liter, kalau yang ini ternyata isinya cuma 900 mili gitu. Oh, yang ini ternyata 500 gram, yang ini ternyata 250 gram gitu. Ya, kemudian kita bandingkan harganya dan lain sebagainya. Itu kemudian kita akhirnya memutuskan, oh ini produk ini. Kita coba, oh ternyata rasanya enak. Rasanya sesuai gitu dengan ekspektasi kita. Gitu. Kita beli kembali. Nah, itulah yang seperti itulah ya memang yang diinginkan dari perusahaan, dan kemudian kita ketika kita membeli kembali kita sudah tahu mereknya apa gitu. Itu menjadi identitas dari perusahaan. Kemudian yang kedua sebagai alat promosi yang menonjolkan daya tarik produk, misalnya dengan bentuk, desain dan warna-warna yang menarik. Ya. Ya tentu ketika misalnya kita melihat produk gitu yang tersaji di hadapan kita lihat apa nih yang membuat kita tertarik kan? Biasanya kadang-kadang permainan warna, permainan font gitu ya, huruf-hurufnya atau misalnya desainnya yang lucu atau bentuknya gitu. Oleh karena itu kan kadang-kadang perusahaan itu seringkali membuat kemasan yang unik misalnya, ya itu sebagai alat promosi dan kemudian menjadikan itu citra dari perusahaan sehingga kita merek dari produk ini tuh suka lucu-lucu, suka unik-unik gitu, kemudian atau multifungsi misalnya kemasannya dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian untuk membina citra, yaitu dengan memberikan keyakinan, jaminan kualitas serta citra prestis tertentu pada konsumen. Tadi membina citra ya dengan tadi menggunakan unsur-unsur tertentu, tadi misalnya bentuk desain, kemudian atau permainan warna atau permainan font atau kemasan dan lain sebagainya. Gitu. Sehingga itu memberikan suatu yang meninggalkan image di persepsi konsumen gitu. Kemudian yang keempat, untuk mengendalikan dan mendominasi pasar. Artinya dengan membangun merek yang terkenal, bercitra baik, dan dilindungi hak eksklusif berdasarkan hak cipta atau hak paten, maka perusahaan dapat meraih dan mempertahankan loyalitas konsumen. Gitu ya, karena dengan penguasaan pasar tentu ini akan membangun citra yang baik bagi perusahaan atau bagi merek itu sendiri gitu ya, sehingga apalagi namanya perusahaan itu bisa
mendapatkan keuntungan dari loyalitas konsumen gitu. Karena tentu ketika misalnya kita menjual produk ya, mau kita menjual jasa, mau kita menjual barang, itu pasti kita ingin konsumen itu kalau sudah beli dia akan beli kembali gitu kan. Kita nggak mau pasti kalau orang udah beli terus besok dia nggak beli lagi, dia beli produk yang lain kan, tentu kita nggak berharap seperti itu. Kita berharapnya ya ketika dia sudah membeli besok dia akan datang lagi beli lagi gitu kan. Nah itulah yang dimaksud dengan bagaimana kita bisa mempertahankan loyalitas konsumen dengan adanya merek ini. Nah kemudian kalau tadi tujuan penggunaan merek, ini ada tujuan pemberian merek. Nah, sebuah brand atau merek ini memberikan berbagai janji yang erat kaitannya dengan konsistensi, kepercayaan, dan juga harapan. Merek ini mempengaruhi pengambilan keputusan untuk membeli produk, hingga akhirnya memunculkan hubungan loyalitas antara penjual dan pembeli. Nah, ini sebenarnya adalah apalagi namanya proses pengambilan keputusan ya, teori tentang proses pengambilan keputusan. Bagaimana peran merek ini dalam proses pengambilan keputusan. Jadi ketika misalnya saya ingin membeli handphone ya, maka tentu saya akan merek ini akan mempengaruhi saya gitu. Bagaimana caranya ya tadi saya akan mengidentifikasi apa yang saya butuhkan dari sebuah handphone. Kemudian apa saja kriteria saya dalam memutuskan kriteria saya terhadap sebuah handphone gitu ya. Kemudian saya akan membandingkan beberapa merek gitu. Beberapa merek yang sesuai dengan kriteria saya tadi. Ya, kebutuhan saya terhadap sebuah handphone. Nah, kemudian setelah saya membandingkan merek, saya memutuskan nih, oh saya akan membeli merek ini gitu kan ya. Nah, kemudian setelah saya memutuskan saya menggunakan membeli merek tersebut. Setelah saya membeli, kemudian saya menggunakan merek tersebut dan selama penggunaan handphone merek tersebut, itu saya punya pengalaman A, B, C dan seterusnya. Nah, kemudian setelah mengalami hal yang sama gitu, saya tentu akan membandingkan berapa merek sehingga besok-besok ketika saya beli handphone lagi, saya akan menggunakan merek yang sama gitu. Nah, itulah yang bagaimana pengambilan keputusan itu akhirnya memunculkan hubungan loyalitas pelanggan gitu ya antara pembeli dan penjual. Sehingga secara umum pemberian merek itu punya tujuan yang pertama tadi ini sudah disebutkan juga tadi tujuan penggunaan merek yaitu alat promosi ya, menarik perhatian para konsumen di pasar. Jadi merek itu menjadi alat untuk menarik konsumen. Kemudian menjadi identitas yang bermanfaat pada proses diferensiasi atas sebuah produk dengan produk lainnya di pasaran, sehingga memberikan kemudahan bagi para pembeli untuk mendapatkannya. Misalnya tadi kalau saya contohkan merek handphone, kita tentu tahu kalau iPhone itu ciri khasnya apa. Apa yang ada di iPhone dan tidak ada di Android misalnya. Nah itu menjadi salah satu ciri khas gitu, identitas yang membedakan iPhone dengan merek lainnya. Atau misalnya kita memilih Samsung. Samsung juga begitu, pasti punya ciri khas tertentu gitu yang ada di Samsung dan tidak ada di merek lainnya gitu. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan identitas yang bermanfaat pada proses diferensiasi. Kemudian mempertahankan citra produk ya dengan memberikan sebuah jaminan kualitas, keyakinan dan juga prestis tertentu atas sebuah produk. Sebagai alat dalam pengendalian sebuah pasar. Ini juga merek ini bisa mengendalikan pasar gitu ya. Misalnya kalau monopoli kan nggak bisa ya, tapi kalau misalnya merek misalnya merek Samsung gitu ya ditarik sudah nggak produksi lagi, ini tentu akan akan berpengaruh pada pasar pasar handphone gitu ya, pasar handphone di Indonesia misalnya atau di dunia. Ketika misalnya Samsung sudah tidak memproduksi handphone, ini akan berpengaruh pada pasar gitu. Jadi entah itu harga bisa menjadi semakin naik atau ketika misalnya ada
merek baru masuk gitu ya. Katakan Huawei ini yang sudah canggih teknologinya masuk gitu ke Indonesia. Nah, ini juga akan mempengaruhi harga handphone di pasar. Gitu. Ini bagaimana merek itu sebagai alat dalam pengendalian sebuah pasar. Kemudian memperkenalkan sebuah produk yang nantinya akan membantu dalam mendapatkan pelanggan baru ke depannya dengan lebih mudah dari sebelumnya. Jadi katakan misalnya tadi contohnya Indomie ya. Indomie ini punya varian baru gitu. Nah, karena dia membawa brand Indomie sehingga orang sudah tahu nih citranya Indomie itu mie-nya ciri khasnya apa sih gitu ya, sudah orang di persepsi konsumen itu sudah ada, sehingga ketika dia memunculkan suatu varian baru atau misalnya dia memunculkan produk baru, orang sudah tahu nih, orang nggak akan ragu-ragu untuk mencoba gitu atau untuk membeli. Kenapa? Karena tadi gitu, karena dia sudah punya main brand yang itu sudah terpatri di persepsi konsumen atau di benak konsumen. Kemudian memberikan perlindungan hukum atas nilai istimewa yang dimiliki sebuah produk tertentu. Tadi contohnya IKEA tadi ya, bahwa otomatis ketika memiliki brand ini akan memberikan perlindungan hukum gitu atas merek tersebut. Memudahkan para penjual dalam melakukan segmentasi pasar dengan lebih baik ya. Ini juga dengan pemberian merek kita bisa tahu nih, misalnya Samsung kan ada banyak sekali jenisnya ya. Ada Samsung apa, Samsung ini, Samsung itu gitu ya. Samsung A, Samsung B, Samsung C, Samsung D dan seterusnya. Nah, ini Samsung A ini pasarnya adalah segmentasinya ini. Samsung B segmentasi pasarnya ini gitu. Samsung C segmentasi pasarnya misalnya anak-anak. Samsung D segmentasi pasarnya adalah anak sekolah. Ini Samsung C adalah segmentasi pasarnya orang-orang yang kerja di bidang IT misalnya seperti itu. Nah, itu bagaimana pemberian merek dalam melakukan segmentasi pasar. Kemudian meningkatkan terciptanya sebuah inovasi produk yang akan mendorong para konsumen melakukan berbagai keunikan tersendiri demi menghindarkan dari adanya tindakan peniruan yang dilakukan oleh para pesaing ya, dengan memberi merek gitu ya, ketika misalnya produk itu dilakukan melakukan inovasi, itu akan menjadi ciri khas gitu dari merek tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan meningkatkan terciptanya inovasi, dan itu memberi apalagi keunikan tersendiri gitu ya. Sehingga ketika itu tiru oleh pesaing, maka sudah pasti kita sudah bisa membedakan, wah ini kalau yang bagus nih mereknya ini gitu. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari pemberian merek. Kemudian merek juga mampu mengidentifikasi sebuah kualitas produk hingga akhirnya membantu para konsumen berbelanja secara lebih efektif dan juga efisien. Ya, kalau kita udah tahu mereknya, kita langsung ngambil merek itu gitu. Kita tidak perlu membandingkan. Kenapa? Karena kita sudah pernah menggunakan merek tersebut. Berbeda ketika misalnya, wah ternyata kurang sesuai nih dengan ekspektasi saya gitu. Saya mau coba produk lain lagi. Nah, itu adalah proses pengambilan keputusan, balik lagi ke proses pengambilan keputusan sehingga akhirnya memutuskan merek apa yang digunakan dan kemudian memunculkan yang namanya loyalitas konsumen. Jadi dengan adanya pemberian merek kita bisa mengidentifikasi kualitas produk gitu. Kalau kita udah bisa identifikasi, tentu kita nggak lama gitu. Mungkin tadinya kita butuh, kalau tadi ya saya contohkan, kalau proses pengambilan keputusan itu kan kita mencari gitu, kita membandingkan dan sebagainya. Itu kan butuh waktu. Nah, ketika kita sudah punya merek, kita sudah mengetahui sebuah merek, kita tidak lagi di tahap membandingkan seperti itu atau mencari lagi, kita sudah di tahap loyalitas konsumen. Oke, jadi kita udah tahu tuh masuk ke toko atau masuk ke perusahaan tertentu, kita sudah bisa nih, kita sudah langsung, oh saya mau menggunakan misalnya bank A gitu untuk membuka tabungan. Saya akan membeli produk A untuk konsumsi saya misalnya begitu. Kemudian jika konsumen sama sekali tidak mengetahui kualitas produk, maka proses berbelanja akan memakan waktu lebih lama. Kemudian
Dengan kata lain, merek merupakan identitas yang nantinya akan menjadi pembeda antara satu produk dengan lainnya. Selain itu, merek juga memberikan tujuan lain, yaitu membuat produk tersebut lebih mudah untuk diingat oleh para konsumen sehingga akan meningkatkan nilai penjualan produk tersebut. Gitu ya. Jadi intinya merek ini adalah identitas gitu bagi produk. Nah, agar suatu merek dapat mencerminkan makna-makna yang ingin disampaikan, maka ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan. Jadi intinya ketika kita ingin membuat merek, maka kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini ya, menurut Ciptono dan Diana. Yaitu pertama, merek itu harus khas atau unik ya. Kemudian merek harus menggambarkan sesuatu mengenai manfaat. Merek harus khas dan unik ini misalnya mereknya yang tidak umum, tidak pasaran gitu ya, sehingga orang mudah ingat gitu. Kemudian tadi harus menggambarkan sesuatu mengenai manfaat produk dan pemakai, ya. Kemudian harus menggambarkan kualitas produk. Merek harus mudah diucapkan dan dikenali dan diingat. Kemudian merek tidak boleh mengandung arti yang buruk di negara dan dalam bahasa lain, ya. Kemudian merek harus dapat menyesuaikan diri atau adaptable dengan produk-produk baru yang mungkin akan ditambahkan ke dalam lini produk. Tuh, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Belum ada, Bu. Belum sih, Bu. Ini yang izin ke toilet udah pada balik belum? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Bu. Cukup, Bu. Oke, kalau tidak ada, bentar ya. Mana nih Wulan, Rifan, Rania? Oke, kalau tidak ada, screen saya udah kelihatan belum? Sudah, Udah, Bu. Bu. Udah kelihatan, Bu. Bu. Kalau tidak ada, selanjutnya adalah, kok nggak bisa berpindah nih, gimana nih? Nah, jadi tugasnya adalah menemukan merek yang menjelaskan secara umum atas apa yang diperjualbelikan, menjelaskan atas apa yang dijalankan oleh usaha tersebut ya atau produk merek tersebut ya, kemudian menjelaskan profil dari sebuah perusahaan. Jadi kalian harus mencari merek itu menjelaskan apa yang diperjualbelikan, kemudian menjelaskan apa yang dijalankan perusahaan, menjelaskan sebuah profil, dan jelaskan oh kalau misalnya merek ini ya dia menjelaskan apalagi namanya dia menjual belikan apa misalnya, kemudian apa yang dijalankan oleh perusahaan tersebut, kemudian menjelaskan profil dari perusahaan berdasarkan merek tersebut gitu. Oke? Ya, Ada pertanyaan terkait tugasnya? Ada pertanyaan terkait tugasnya? Ini individu ya Bu berarti ya Bu? Iya, individu. Oke Ibu.
Kalau jasa boleh kan ya, Bu? Berarti Iya, produk itu bisa barang, bisa jasa ya. Jadi bisa ya jasa apapun. Ada pertanyaan terkait tugasnya? Ibu ini diketik ya, Bu? Atau Ya, sebaiknya diketik. Kalau tulis tangan suka kecil tulisannya. Ini kita sekarang sudah jam 10.15. Masih ada 1 jam lagi. Kira-kira bisa hari ini kalian buat, jadi sampai ke jam 11.20 ya. Masih 15 berapa tuh? 1 jam. 1 jam ya, 1 jam 5 menit ya. Iya, Bu. Nah, 1 jam lah ya, masih 1 jam ke depan. Mungkin kalian buat dalam bentuk PowerPoint aja, biar simple gitu. Kemudian mereknya apa, kemudian menjelaskan apa tadi ya, sesuai tugasnya tadi. Minggu depan kita lihat sama-sama gitu. Oke? Oke, Bu. Ibu. Ya. Ada pertanyaan terkait tugasnya? Ika cukup, Bu. Bu, Yang lain? Hijaz, Ibu Rifki? mau nanya, Bu. Ya, silakan. Dikumpulin di GCR nggak, Bu? Iya, dikumpulin di GCR dong. Paling Oke, telat Bu. kapan ya, Bu? Paling telat jam 11.20. Bu. Kan 1 jam nih dari sekarang. Waktunya masih lama. Iya. formatnya PPT ya, Bu? Berarti oke. Formatnya PowerPoint, tapi ketika kalian submit di GCR, saya belum bikin sih assignment-nya di GCR. Sebentar saya bikin habis ini. Iya. Ketika kalian submit di GCR, formatnya udah PDF ya, biar ringan soalnya kalau PPT berat nanti. Iya, Bu. Buatnya dalam bentuk PPT dulu, nanti ketika disubmit udah di save as PDF, jadi submitnya udah dalam bentuk PDF. Gitu ya. Mereknya jangan ada yang sama. Oh, iya, Bu. Mungkin perlu kalian di grup kalian perlu di mention kali biar nggak ada yang sama. Kalau ada yang sama harus ngulang lagi. Minggu depan dipresentasikan ya satu-satu ya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mumpung belum habis yang 5 menitnya. Ada pertanyaan? Risma, Lila, Regita, Sonia, Rania, Ulan, Rifan, Bia, Rido, Bila, Ariana, Dania, Savana, Ika, Fadil. Ada pertanyaan? Cukup, Ibu Ika. cukup, Bu? Oke. Cukup, Bu. Ya, kalau cukup kita akhiri ya. Ini masih ada waktu 1 jam. Saya tidak menunggu. Ini saya anggap kalian mengerjakan tugas. Ya kalau kita di kelas berarti kita mengerjakan tugas di kelas gitu ya. Kemudian dikumpul jam 11.20 di Google Classroom. Itu ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat siang semuanya. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima sama-sama. kasih, teman-teman. Ya. Lan, workeret itu apa, Lan? Nulisnya Lan, pelan. Lan, Nulisnya tuh saking Lan, record, Lan. Oh iya, benar. Takut didului.